Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Febri Isnawati selaku dosen dasar-dasar kependidikan, dan yang saya banggakan teman-teman PGSD. Sebelumnya, nama saya Gladys Wahyuraidinata. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang jenis lingkungan dan tanggung jawab pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama terbentuknya pribadi manusia. Selama hidupnya, manusia akan terus terpengaruh oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, proses perkembangan pendidikan manusia tidak hanya tergantung pada sistem pendidikan formal saja, tetapi juga tergantung pada lingkungan di luar pendidikan formal. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang arti lingkungan dan pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan secara timbal balik. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh individual dari generasi ke generasi. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi praktik pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3 atau yang sering disebut tripusat pendidikan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Lingkungan keluarga merupakan pengalaman pertama masa kanak-kanak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 10 Ayat 2 menegaskan bahwa fungsi dan peranan keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu untuk membangun manusia dalam keluarga, menanamkan pandangan keagamaan, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, lingkungan keluarga merupakan lingkungan sebaik-baiknya untuk menanamkan pendidikan individual maupun pendidikan moral. Pendidikan keluarga dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pendidikan prenatal dan yang kedua ada pendidikan postnatal. Yang pertama, pendidikan prenatal adalah pendidikan yang diberikan sebelum janin lahir ke dunia. Pendidikan ini bertujuan agar bayi dalam kandungan tetap sehat dan lahir dengan sehat dan selamat. Contoh dari pendidikan prenatal yaitu dengan mendengarkan musik-musik klasik ke dalam janin yang ada dalam kandungan. Yang kedua adalah pendidikan postnatal. Pendidikan postnatal adalah pendidikan yang diberikan setelah janin lahir ke dunia dan sampai akhir hayatnya. Pendidikan ini bertujuan agar manusia menjadi manusia yang baik dan tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam proses hidupnya. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua, terutama dalam bidang pengetahuan dan juga keterampilan. Oleh sebab itu, orang tua mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Adapun fungsi dari sekolah yaitu yang pertama untuk membantu anak-anak dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik atau budi pekerti yang baik. Yang kedua adalah untuk membantu anak-anak dalam membangun kecakapan-kecakapan seperti menulis, membaca, menghitung, ataupun bernyanyi, dan yang lainnya yang bersifat membangun kecerdasan dan pengetahuan anak. Adapun alternatif yang ada di sekolah yaitu dengan memberikan 1. Pengajaran yang mendidik, 2. Dengan adanya program BK atau BP, yang ketiga dengan adanya perpustakaan sebagai sumber belajar, yang keempat dengan adanya organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Corak dan ragam pendidikan yang didapatkan manusia dalam masyarakat ada banyak sekali, meliputi berbagai bidang. Yang pertama adalah pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pemahaman-pemahaman, pembentukan sikap dan minat, pembentukan keagamaan maupun kesusilaan. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, masyarakat merupakan penyelenggara pendidikan. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.